Halo semuanya, perkenalkan nama saya Beni Dianto. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan presentasi kami tentang Twitter Lite, yaitu berisikan anggota. Ya, dimulai. Perkenalkan nama saya Raka Naufal Sujana dengan NIM 535222006. Selanjutnya Nama saya Eri Colin Sasmitra, NIM saya 535220014. Selanjutnya, Nama saya Kansa Maritza dengan NIM 535220241. Nama saya Ruben Setiaji dengan NIM 535220033. Selanjutnya, Nama saya Wahyu Pamungkas dengan NIM 535220037. Nah, selanjutnya kita akan menyampaikan presentasi kita mengenai shortcode, yaitu dimulai dari MindDrag. jadi di sini di Mindnet ini kita ada 7 importan. Pertama, ya import paling umum karena kita menggunakan Flutter, kita harus import Flutter. Kedua, dari package Flutternya karena nggak mungkin kita ngoding biasa tanpa package dari Flutter, namanya Flutter River Port. Ketiga, package Twitter Clone ini agar kita bisa mengakses fitur-fitur yang ada di Twitter nanti. Ini sama seperti yang di atas, package Twitter, features out controller nih agar kita bisa mengontrol Twitter kita nanti. Yang kelima, import package Twitter, features out view, sync up view dart. Nanti ini sangat berguna untuk kita nanti di page sync up. Yang keenam, ini untuk home, dipakai untuk home nanti. Yang ketujuh, ini package Twitter clone untuk tema dari aplikasi kita, seperti warna background, warna tombol, dan warna logo. Di sini ada void main untuk run aplikasi kita. Plus my app extends come through widget. Ini ya untuk run juga untuk menjalankan Twitter kita dari uptime biar tema up kita keren. Dan nanti yang akan muncul di pertama-tama itu adalah sync up view. Begitu sync up view udah berhasil kita lalui, seperti masukin email kita dan sebagainya, password, kita bakal diarahkan menuju ke home view. Misalkan nanti kita salah memasukkan email, yang terjadi adalah error pack. Dan misalkan berhasil, nanti kita akan melalui pack kecil yang bernama loading pack. Selanjutnya rekan saya akan menjelaskan file tema. saya untuk folder tema itu ada tiga kelas ya. Yang pertama itu ada appstem, terus yang kedua palette.dart, yang ketiga theme.dart. Yang pertama tuh ada appstem.dart. Coba Ben, appstem.dart dibuka. Ini appstem.dart tuh ada bagian tema-temanya, ada warna backgroundnya warna black, terus palette-nya, terus untuk background colornya ada warna biru. Lalu ke palette, untuk color backgroundnya warna black, terus searching colornya warna black, terus untuk kayak apa ya, logonya tuh untuk warna black gitu, terus white color warna white, terus ada warna abu, pink juga, lalu ke theme dark. Nah, selanjutnya folder model saya lemparkan ke rekan saya. Sudah. Di sini dari folder model ada 3 bagian juga, yaitu notification model dot, tweet model dot, dan user model dot. Di sini kita saya akan menjelaskan dari user model dulu, yaitu ada import dari package-nya Flutter Foundation Dart, yaitu yang berisi panggilan dari kelas user model yang berisikan string email, name, follower, following, profile, badge, tweet, bio, is Twitter blue, dan ada juga cons user mode, copyright, yaitu sama, yaitu pemanggilan string, yaitu dari email, name, follower, following,
profil Bennett Uit. Nah, pemanggilan kembalinya yaitu map string dinamis, yaitu buat memasukkan emailnya tersebut, email, name, follower, following, profil, Bennett, bio, dan is Twitter Blue. User model from map-nya yaitu supaya dia kebaca menggunakan email, (2) map email, tanda tanya. Ya, begitu seterusnya. Dari override string ini gunanya buat pemanggilan dari database-nya. Lanjut dari tweet model. Di sini ada import package-nya yaitu Flutter Foundation Dart dan paket Twitter clone yaitu mengakses untuk core enum tweet tipe enum. Nah, berguna untuk mengimport kelas tweet, string, hashtag, image link, UID, tweet add, like, comment, ID, resarcon, retweet by, replito. Ya, seperti itulah. Dan banyak di sini akan menginput kode-kode tersebut. Di sini di notifikasi yaitu ada import tweet clone yaitu enum dipanggil notification tipe enum. Kelas notifikasinya yang berisi final string text buat pemanggilan teks, final string post ID buat ID-nya biar bisa, sama string ID, UID, dan notifikasinya. Selanjutnya notifikasi copy what yaitu berisi teks, post ID, UID, dan notifikasi. Notifikasi ini hanyalah buat pemanggilan database supaya dia bisa input ke dalam programnya. Ya, selanjutnya user profile yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Dalam user profile kita akan mengimport kelas-kelas yang lain, yang mana kelas tersebut akan mempengaruhi profil tersebut. Profil di sini yang kita import ada class refer path, class epidart, class notifikasi, class util, ada class notifikasi controller, dan class tweet model dan user. Dalam class user profile, yang pertama ada tweet API, ref watch API provider. Itu mana dia akan menunjukkan suatu status atau history tweet kita. Yang kedua ada strong, yaitu tentang penyimpanannya. Kedua ada user, yang mana dia akan menjadi profil kita. Yang ketiga ada notif, sebagai controllernya. Lanjut ada final user, final get user tweet, yang mana final get user ini akan menunjukkan pada profil user sendiri. Ada final get latest user profile. Nah, final get latest user profile ini akan menunjukkan pada suatu profil yang mana kita telah buat atau kita telah tampilkan dalam user profile tersebut. Class profil controller. Ada tweet API yang mana class yang sudah kita import dari class lain. Ada strong user API notification controller. Lanjut ada user profile controller. Nah, dalam tweet ini sama seperti tadi, dia akan menginput itu fungsi inputan yang akan menginput ke user profile. Ada footer listen tweet, get user tweet, string, asin, final tweet. Nah, ada di sini await tipe user tweet, ID, yang mana dia akan menunjukkan suatu profil yang akan ditunjukkan setelah kita mengkliknya. Ada if di sini ada banner file yaitu null jika kita memasukkan suatu profil atau username dalam profil
dia akan menunjukkan jika profil itu username yang bukan milik dia tidak akan menunjukkan. Jika dia milik dia, profil itu akan menunjukkan username sendiri. Ada profil file, itu user model. Nah, modelnya dia akan mengikuti dari model profil tersebut. Kedua ada file final res, yang mana dia base datanya. So, Snakebaker, Navigator. Lanjut, void follower. Void follow user, yang mana dia akan menunjukkan follow dari profil tersebut. Karena kan di dalam profil ada yang namanya itu follow. Nah, situ kita akan menunjukkan follow itu ada berapa banyak yang mengikuti kita atau berapa banyak orang yang kita ikuti. Lanjut. Nah, sudah sampai sini kita final res. Baik, dalam sini final res sudah selesai, apa yang sama aja seperti yang kita jelaskan sebelumnya, sama seperti yang di atas. Setelah berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tweet controller. Di dalam tweet controller ada final tweet controller provider. Itu gunanya buat disambungin nanti ke IP-nya yang kita buat. Terus di bawahnya ada final get tweet provider. Di situ nanti tweet-tweet yang udah masuk di dalam IP-nya akan ditampilkan sebagai folder-folder tweet yang ada. Selanjutnya ada final get replies to tweet provider. Itu gunanya buat nanti pengguna-pengguna yang udah masuk ke dalam aplikasinya bisa nge-reply semua tweet-tweet yang udah pernah dibuat. Selanjutnya ada get latest tweet provider. Itu gunanya supaya tweet-tweet yang paling atas yang jamnya lebih dulu dibuat akan ada di paling atas tweet-nya. Selanjutnya get tweet by provider itu fungsinya hampir sama. Jadi tweet-tweet yang udah dibuat itu bakal muncul di dalam file homepage-nya. Selanjutnya get tweet by hashtag provider. Itu fungsinya juga sama. Tweet-tweet hashtag yang dibuat bakal ditampilin di situ. Di bawahnya ada class tweet controller extend state notifier. Itu hubungannya nanti sama IP-IP yang udah dibuat. Final tweet API, final storage API, final notification controller. Selanjutnya ada future list tweet, get tweets. Itu gunanya supaya sebenarnya hampir mirip fungsinya, karena itu hubungannya sama API-nya. Nanti tweet-tweet API yang udah dibuatnya itu bakal ke data muncul di dalam homepage-nya semua itu. Selanjutnya ada void like tweet. Void like tweet nanti pengguna-penggunanya bisa menyukai postingan tweet yang udah dibuat. Selanjutnya ada tweets sama dengan tweet.copy with likes itu juga supaya bisa di-like dan notif like-nya itu muncul di aplikasinya. Selanjutnya ada void share tweet, itu supaya tweet-tweetnya bisa diklik button reply-nya. Ada final res sama dengan await tweet API. Itu juga fungsinya supaya retweet yang udah dibuat bakal ke data di database API yang udah dibuat. Selanjutnya ada void share tweet. Void share tweet itu supaya penggunanya bisa membuat tweet-nya, bisa nge-compose tweet. Bawah. Kalau mau ngebuat tweet itu kita bisa masukin teks, foto, atau bisa gabungin keduanya sekaligus. Terus ada future list tweet, get replies to tweet, itu juga supaya reply-reply-nya tersambung di API yang udah dibuat. Get tweet by hashtag juga supaya yang hashtag-hashtag yang dibuat udah tersambung. Di bawahnya ada voice share image tweet. Itu juga hampir mirip sama yang di atas, supaya gambar, foto, teks-teks buat di
yang dibuat di tweet itu bisa masuk semua di dalam database AP-nya, reply-nya juga bisa masuk semua. Bawah lagi. Itu ada share text tweet, itu juga fungsinya supaya tweet-tweet yang udah di-share nanti muncul di notif, terus bisa kehubung di database yang udah dibuat. Bawah lagi. Get link context itu supaya kalau misalkan kita lagi nge-share tweet-nya ke orang yang nggak punya aplikasinya, nanti bakal di-share dalam bentuk link. Di bawahnya get hashtag from text itu supaya hashtag-hashtag yang mau kita buat, yang mau kita cari langsung bakalan otomatis ada bentuk tagarnya supaya bisa ke-detect kalau itu adalah hashtag. Jadi di sini ada page notification, ada 4 import di sini dan ada beberapa fungsi. Yang pertama final notification control provider. Ini supaya kita dapat notif di emulator kita. Get latest notif ini supaya kita dapat notif terbaru. Get notification provider ini ya untuk menghubungkan ke providernya nanti. Class notification controller ini nanti untuk mengatur bentuk-bentuk notification kita. Void create notification nanti ini di notification jadi apa aja yang bakal ditampilkan di notifnya. Jadi ini ada teks yang pasti teks, ada post ID dari notifnya, ada notification type, ada UI-nya, dan ini final ini ya semacam bentuk desain notifnya nanti. Sampai bawah itu juga sama. Dan selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Nah, pada kali ini ya di menu home, home view, yakni home view kita membuat kelas home view buat menampilkan state home view yang mana home view itu yang berisi on page change yaitu buat page index, berisi on create tweet yang berisi juga tentang tweet screen. Ada lagi di bawahnya di widget kita membuat scanfall, membuat button tab bar page. Nah, lalu kita menambahkan juga yang on create tweet buat paletnya kita mengasih warna putih. Lalu kita membuat button navigatornya juga yaitu on tap page change yang background colornya berwarna hitam. Lalu button navigator itemnya juga kita kasih gambar gitu. Lanjut aset icon-nya kita juga ada home fillet icon dan home outlet icon. Ya, button navigator item. Lalu button navigator itemnya juga kita kasih gambar atau import gambar yaitu yang mana warnanya warna putih. Ada juga menampilkan button bar item yang mana di sini kita memakai gambar juga yaitu aset notif dan notif outline icon. Begitu modelnya kita membuat home yaitu home bar. Selanjutnya saya akan saya oper kepada rekan saya. Baik, sekarang ini kita akan membahas tentang bagian yang explore. Kita mulai dari explore control. Nah, explore control ini itu jadi dia itu untuk memanggil data dari database. Jadi ketika misalnya usernya itu masukin nama dari user lain yang mau dia cari. Nah, ini tuh kemudian kalau udah dimasukin ke text bar ya, dia tuh akan memanggil informasi dari user yang dia cari. Kemudian kita ke view-nya sebentar tolong. Oke, baik. Oke, nah di sini tuh ada view-nya. Di view-nya itu tuh bakal ada sebuah text search bar di atas di mana user itu dapat menginputkan data informasi dari seorang user yang mau dia cari. Dan ketika di enter, ini kita tolong ke widgetnya. Widget ini akan menampilkan ini search style ya. Search style itu akan ada profile picture dari user yang dia cari dan juga ada informasi dari usernya seperti username-nya. Baik, kemudian untuk selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Jadi di sini ada class out.
Jadi out ini untuk apa? Out ini bakalan berguna banget buat nanti kita login, soalnya ini bakal kehubung nanti sama email kita dan database yang bakal kita gunakan. Di sini ada 10 important. Di final out controller ini untuk untuk menyambungkan ke provider kita nanti. Dan ini final current user detail provider untuk agar nanti aplikasi kita mendetek ID yang kita gunakan di database kita. Final detail provider ini nanti untuk mengambil data yang sudah kita buat di database yang kita pakai nanti. Ini final user account, ini akun yang kita nanti fungsinya akan berguna untuk mengambil data akun yang kita buat di database kita. Class out controller ini untuk agar kita bisa menyambungkan langsung ke email kita. Void sign up, ini fungsi-fungsi untuk pack sign up nanti. Ada show snack bar untuk buttonnya, untuk string text bar ada masukkan email dan password, dan ada navigation barnya pasti kalau berhasil untuk sign up, dan bakal ke login view yaitu login pack. Dan di sini untuk pack loginnya sama seperti tadi, ada email, password. Jadi kita masih masukin email dan password kita supaya bisa login. Dan ada snack barnya sama kayak sign up, future model, ya void logout juga ada untuk logout party. Dan di view di sini ada 2 pack, login dan sign up. Pertama dari login. Di login kita ada 10 pack. Bisa dilihat. Di pertama class login view ini untuk supaya emulatornya bisa mengakses login pack kita. Class login view state untuk agar email yang kita sudah daftarkan bisa terdaftar di login pack juga. Ini ada super.dispose, email controller, password controller, ya untuk agar email kita dan password kita bisa terbaca nanti. Nah, ini juga sama void on login. Dan ini ada code untuk kita bisa memproses login kita. Nanti ada code button, password, email, dan misalnya nanti kita nggak punya akun sama sekali, di sini ada tulisan don't have akun. Jadi don't have akun ini bakal mengarahkan kita ke patching up. Dan kalau kita berhasil login, ada navigator push yang bakal mengarah ke home nanti. Dan selanjutnya ada untuk database kita, ada constants. Constant ini bakal berhubungan sama database kita. Bisa dilihat ID di sini. Database ID berhubungan sama database kita nanti, project ID. Endpoint, ini kalau tidak ada endpoint, kita bakal tidak bisa masuk ke aplikasi kita, karena ini terhubung sama database linknya. User collection, page collection juga sama, notification collection, image buckets, ini bakal mengakses gambar-gambar yang kita sudah sisipkan di database kita. Nah, di sini ada command ini untuk package-nya, error pack, nanti kalau misalnya terjadi error ya bakal keluar error pack-nya. Loading pack, jadi di sini biasa kalau kita login ke home pasti ada tampilan loading sebentar. Nah, di sini pack loading-nya. Rounded small button, ini ada code untuk membuat button-button nanti di aplikasi kita. Dan di APIs ini ya, ini ada di folder APIs ada 6 import kan. Ya, semua code ini bakal berhubungan nanti agar kita bisa terhubung dari database kita. Database kita by the way bernama Upright. Di sini ada string email, password untuk bisa terhubung ke Singap, dan ini juga sama bisa terhubung ke login. Nanti email passwordnya bakal diambil dari current user account di database kita. Nah, di sini ada banyak. Misalnya ada session login, session logout. Nah, di sini ini nanti dari codingan ini code kita bakal mengambil ID kita, ID user kita dari database kita. Nah, selanjutnya ada notification, ini adalah paling important. Ada notification provider, ya ini untuk sama seperti tadi, agar notification-nya bisa mengambil data dari akun kita. Notification API, trace notification API, dan seterusnya ini fungsinya sama. Bisa get latest notification yang dijelaskan tadi untuk mengambil notif terbaru, get notification, ya, dan seterusnya. Dan storage underscore IP ini agar nanti aplikasi kita bisa mengakses storage atau image bucket di database yang kita siapkan.
tweet IP ini juga sama, ada 8 importan, juga bisa mengakses semua database kita nanti. Selanjutnya ada user IP, ini juga sama seperti yang tadi. Port ini juga bisa untuk mengakses database kita nanti. Dan untuk database yang kita gunakan itu bernama Upright. Di Upright ini kita punya satu project Twitter clone. Ini ID-nya nanti yang tadi kita copy paste di Upright. Di database kita ada satu Twitter test, ini database kita yang tadi kita jelaskan, dan di storage. Nah, ini image buckets-nya. Di database kita ada 3 collection, ada user untuk terhubung langsung ke user, ada indeksnya juga, notification agar bisa mengakses fungsi notif nantinya, tweets ini juga bisa, database ini untuk mengakses fungsi tweets nanti. Di sini ada ID tweets-nya, dan di image buckets yang sudah saya siapkan ada 3 gambar yang saya sudah sisipkan. Nanti ini bisa berguna untuk profile, banner profile, dan postingan semacamnya. Di sini juga ada ID-nya. Di sini kita ada di sign up page yang di sini meminta kita untuk masukkan email dan password. Ada button juga yang sudah saya buat untuk jika sudah selesai mendaftarkan email kita bisa langsung klik ini kalau ingin mendaftarkan. Di sini ada logo Twitter yang kita buat. Di sini kalau kita misal sudah punya akun, kita bisa langsung ke login. Login page sebentar. Nah, sudah berganti. Ini login page juga, nggak jauh beda. Di sini ada back button untuk kembali ke sign up page. Karena sini saya belum buat email, saya buat sebentar. Gmail.com. Di sini passwordnya meminta kita masukkan password lebih dari 8 karakter, jadi saya coba masukkan 5 karakter. Di sini sudah terdaftar email kita dan passwordnya. Sekarang kita masuk ke login page. Tadi tes .com kita masuk. Nah, di sini sudah ada di tampilan home. Ini tampilan kita buat, ada home button, search button, notification buttons, tweets buttons, ada logo Twitternya di sini titik 3 ini. Nah, ini loading page kalau buat yang ini nanti. Ini button ini untuk mengakses ke profil kita nanti. Nah, ini loading page-nya. Ini ada home, ini search button. Nah, ini search button mengarah ke search page. Di search page ini nanti kita bisa mencari tweet apa yang kita pengen cari atau profil siapa yang ingin kita cari. Di sini ada text box-nya juga yang bertuliskan search in Twitter. Di sini ada notification page, ada loading page-nya juga. Di sini ada notification yang kita buat. Dan di tweet page yang terakhir, nah di sini ada tombol silang kalau kita tidak ingin jadi untuk meng-tweet nanti. Di sini ada galeri juga, GIF dan emoji. Inti tiga-tiga ini untuk mengupload file nanti. Misalkan galeri, kita pencet galeri sebentar. Nah, di galeri ini nanti kita bisa mengupload foto-foto yang ingin kita tampilkan nanti di Twitch. Ini saya belum import fotonya, makanya jadi no photos or videos. Nah, jika sudah mengupload ini, kita tinggal klik tweet saja. Please enter text. Ya udah segitu dulu untuk tampilannya. Untuk penutup saya serahkan ke rekan saya. Demikian presentasi dari kelompok kami yang bisa kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.